Salam, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar. Ini adalah materi kelas 8 di semester genap. Bangun ruang sisi datar yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu adalah limas. Kita tahu bahwa limas itu sama dengan prisma, mempunyai banyak jenis. Ada limas segitiga, ada limas segi 4, ada limas segi 5, ada limas segi 6, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan gambar tersebut, ini adalah limas ya, dengan berbagai jenis. Maka kita dapat simpulkan bahwa limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai alas berbentuk segi banyak. Maksudnya segi banyak itu tergantung dari alasnya. Kalau dia bilang limas segitiga, maka berbentuk segitiga. Dan bidang tegaknya berbentuk segitiga yang salah satu sudutnya bertemu di satu titik. Titik ini disebut dengan puncak limas. Jadi ini yang disebut dengan puncak limas. Jadi limas ini mempunyai banyak jenis. Oke, baik, kita lanjut. Unsur-unsur limas. Unsur-unsur limas yaitu yang pertama adalah titik sudut. Nah, unsur-unsur limas ini sama juga dengan unsur-unsur prisma. Dia mempunyai banyak jenis sehingga kita tidak bisa menuliskan bahwa titik sudutnya sekian. Nah, sekarang kita coba perhatikan, kalau misalnya limas segitiga ya, limas segitiga saya tulis kecil di atas, maka titik sudutnya kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti 4 titik sudutnya. Kalau limas segi 4, kita coba, maka 1, 2, 3, 4, 5. Kalau limas segi 5, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau limas segitiga banyak titik sudutnya 4. Kalau limas segi 4 titik sudutnya 5. Limas segi 5 titik sudutnya 6. Berarti bisa kita simpulkan bahwa untuk mendapatkan titik sudut, maka N tambah 1. Maka inilah rumus untuk mendapatkan titik sudut. Nah, sekarang rusuk. Rusuk juga begitu. Rusuk juga begitu. Kalau dia segitiga, limas segitiga, maka kita cari dulu rusuknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6. Berarti di sini saya bisa tulis 6. Kalau limas segi 4, ya, rusuknya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8. Berarti kita bisa simpulkan bahwa rusuknya untuk mendapatkan limas, maka 2N atau 2 kali N. Nah, sekarang sisi. Sisi kalau limas segitiga, sisinya 1, 2, 3, 4. Terus kalau limas segi 4, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bisa kita tulis, bisa kita simpulkan bahwa N tambah 1. Jadi kalau N-nya adalah limas segitiga, maka sisinya ditambah dengan 1. Berarti jadi 4. Nah, sedangkan bidang diagonal dan diagonal bidang itu tergantung dari jenis limas itu sendiri. Oke, baik. Kita lanjut di materi berikut. Jaring-jaring limas. Nah, di dalam jaring-jaring limas, kebetulan yang saya tampilkan ini adalah limas segi 4. Maka, kalau saya lepaskan, saya potong berdasarkan rusuk-rusuknya, maka gambarnya seperti ini. Ini adalah limas segi 4.
Nah, kalau ini kita hitung saja 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti 5 segi 5. Kalau yang ini berarti 5 segi 6. Oke? Dan seterusnya. Jadi dia tergantung dari alasnya. Dan semua sisi tegaknya ini berbentuk segitiga. Nah, berbentuk segitiga. Oke, kita lanjut. Luas permukaan limas. Nah, sekarang luas permukaan limas ini tergantung dari jenisnya. Kalau kebetulan yang saya gunakan ini adalah luas 5 segi 4, ya, 5 segi 4. Maka kalau kita mau mencari luas permukaan limas, berarti saya harus cari dulu luas alasnya. Nah, luas alasnya karena ini berbentuk 5 segi 4, maka saya tulis sisi kali sisi atau luas pertama, ya. Luas alas yang pertama. Terus luas sisi tegak. Ya, luas sisi tegak. Nah, luas sisi tegak ini karena berbentuk segitiga, maka rumusnya adalah alas kali tinggi per 2. Ini adalah alas dan ini adalah tingginya, ya. Yang ini tinggi, ini alas. Nah, karena yang kita cari adalah luas sisi tegak yang pertama, karena kebetulan kalau kita menggunakan 5 segi 4, maka sisi tegaknya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya, maka nanti untuk mendapatkan luas permukaan limas, maka kita bisa tulis luas alas ditambah dengan banyaknya N, ya, yang N berarti N kali alas kali tinggi per 2. Nah, kalau N ini N ini tergantung, ya, tergantung. Kalau N-nya adalah segi 4, maka dikali 4. Kalau dia segitiga, maka dikali 3. Karena kebetulan yang saya gunakan ini 5 segi 4, maka saya bisa tulis luas alas ditambah dengan luas sisi tegak. Ya. Nah, tergantung luas sisi tegaknya nanti berapa banyaknya. Nah, itu, ya. Jadi tergantung. Karena ini saya pakai 5 segi 4, maka sisi tegaknya itu ada 4. Maka saya ganti di sini nanti 4. Oke. Nah, luas alasnya juga begitu. Tergantung kalau saya pakai segitiga, maka di sini adalah alas kali tinggi per 2. Jadi semua tergantung dari model alasnya. Sehingga saya tulis luas alas ditambah dengan luas sisi tegak. Untuk memahami, kita lanjut, kita lihat volumenya. Nah, di dalam volume limas, saya menggunakan sebuah kubus untuk mendapatkan sebuah volume limas. Kebetulan limas ini 5 segi 4 ini sama dengan kubus, ya, di bawahnya segi 4. Saya masukkan ke dalam sini. Oke, saya masukkan ke dalam sini, maka saya bisa tulis, karena ini kalau kita masukkan limas ke dalam kubus, maka kubus ini bisa terisi penuh dengan limas sebanyak 6 kali. Ya, sebanyak 6 kali. Kenapa? Kita masukkan itu berdasarkan sisinya. Ya, coba lihat sisi bawah itu 1. Sisi samping 1, sisi sebelah kanan, sisi belakang 1 jadi 3, sisi sebelah kiri 1, 4. Oke. Sisi depan 5, dan sisi atas
6. Berarti pas penuh, ya. Maka saya bisa tulis volume limas sama dengan 1/6 kali volume kubus. Maka saya tulis 1/6 dikali volume kubus itu adalah sisi dikali sisi dikali dengan sisi. Maka saya tulis 1/6 kali sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Ternyata sisi yang untuk tingginya di kubus ini adalah 2 kali tinggi dari limas. Berarti saya kali dengan 2S. Ini adalah tinggi, ya, tinggi. Maka saya bisa coret 3, ini saya coret 1, maka hasilnya adalah 1/3 kali S dikali dengan S. Dengan kata lain, 1/3 sisi kali sisi itu adalah luas alas, dan sisi yang satunya adalah tinggi. Maka rumus volume limas 1/3 luas alas dikali tinggi. Untuk lebih jelas, untuk lebih memahami lebih jelas, kita lihat contoh soal berikut ini. Alas sebuah limas berbentuk persegi, keliling alas limas 96 cm, sedangkan tinggi limas 16 cm. Maka hitunglah luas limas tersebut. Maka pertama-tama yang kita akan buat, ya, ini ada gambarnya, sudah diletakkan gambar. Alas sebuah limas berbentuk persegi, maka keliling alas limas 96. Berarti saya tulis diketahui keliling alas sama dengan 96 cm. Karena ini berbentuk persegi, maka untuk mendapatkan sisinya sama dengan 96 dibagi 4. Berarti dapat 24 cm. Oke. Nah, terus tinggi limas 16 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan. Nah, penyelesaian luas permukaan rumusnya adalah luas alas ditambah dengan luas sisi tegak. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan di sini adalah, kalau saya gambar di sini adalah tingginya 16, terus sisinya 24, berarti dari sini ke sini, ya, ini 24 tadi jadi 12. Maka kita bisa dapatkan luas sisi tegak dengan cara menggambarkan. Baik, kita masuk di soal kedua. Sebuah limas memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm. Jika panjang rusuk tegaknya 13 cm, hitunglah luas permukaan limas tersebut. Maka kita cari dulu, diketahui sisi sama dengan 10 cm. Panjang rusuk tegak, saya tulis rusuk tegak sama dengan 13 cm. Ditanyakan luas permukaan limas. Penyelesaian, maka luas permukaan sama dengan luas alas ditambah dengan luas sisi tegak. Nah, kita aplikasikan di dalam gambar. Sisinya adalah 10 cm, 10 cm. Terus panjang rusuk tegaknya yang ini itu adalah 13 cm. Nah, terus kita aplikasikan di dalam gambar, maka ini adalah tinggi segitiganya, ya, berbentuk seperti ini. Maka kalau kita buatkan, maka di sini adalah 5, di sini adalah
13. Maka di sini adalah berapa? Nah, sekarang kita tulis 13 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 2. Maka hasilnya 169 dikurang 25. Maka hasilnya 144. Akar dari 144 itu adalah 12 cm. Maka kita dapat tinggi segitiga itu adalah 12 cm. Maka kita bisa dapat cari luas sisi tegak 4 kali alas kali tinggi per 2. Maka 4 kali alasnya berapa? 10 dikali tingginya adalah 12 dibagi dengan 2. Maka kita coret 6. Maka 4 dikali 60 cm 240 cm pangkat 2. Maka luas alasnya sama dengan sisi kali sisi. 100 dikali 10 dikali 10, maka hasilnya 100 cm pangkat 2. Maka luas permukaannya adalah 100 ditambah 240, maka hasilnya adalah 340 cm pangkat 2. Limas yang alasnya berbentuk sebelah ketupat dengan panjang sisi 13 cm, panjang salah satu diagonalnya 10 cm, tinggi limas 15 cm, hitunglah volume limas tersebut. Maka saya tulis diketahui D1, diagonal salah satunya berarti 10. Terus tinggi limas 15 cm, sepanjang sisi. Maka untuk mendapatkan nilai diagonal 2 saya harus hitung dulu, harus dibuat. Maka saya buatkan gambarnya berbentuk belah ketupat. Ini adalah diagonal 1, ini adalah diagonal 2. Diagonal 1 10 berarti ini 5, ini 5. Terus panjang sisinya 13 berarti ini adalah 13. Maka kita dapat diagonal 2, ini adalah diagonal 2-nya, berarti 13 pangkat 2 dikurang dengan 5 pangkat 2 berarti 169 dikurang 25, maka 144. Akar dari 144 itu sama dengan 12. Di sini 12, di sini 12, maka diagonal 2-nya adalah 24 cm. Maka kita sudah bisa dapat, kita bisa hitung volumenya. Maka volume sama dengan 1/3 luas alas dikali dengan tinggi. Maka luas alasnya kita hitung dulu berbentuk diagonal, berbentuk belah ketupat. Maka D1 dikali D2 dibagi 2. D1-nya 10 dikali 24 dibagi dengan 2. Maka kita bisa coret 5. Hasilnya adalah 120 cm pangkat 2. Maka 1/3 kali 120 dikali tingginya adalah 15. Maka saya coret 1, 5 sama dengan 600 cm pangkat 3. Maka volumenya adalah 600 cm pangkat 3. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat, tetap semangat, dan jaga kesehatan.